Selamat datang di Gila Hobi TV. Ini channel tentang kesenangan manusia dan kita ini sekarang baru ke kediamannya Mas Rizal. Mas Rizal ini adalah seorang penghobi ikan cupang, teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah kenal ikan, nah biasanya di Indonesia ini kan banyak sekali kan penghobi ikan. Lah, ini salah satunya kita akan bahas di episode 6 kali ini tentang ikan cupang. Nah, gimana Mas Rizal? Ini untuk ikan cupang itu kan apakah saat ini mulai booming lagi atau memang sudah dari dulu? Pada dasarnya sih ikan cupang ini termasuk hobi salah satu jenis hobi yang bertahan paling stabil. Cuman paling stabil, tapi memang akhir-akhir ini memang lagi hype-hype-nya, lagi booming-boomingnya, baru booming-boomingnya. Karena kuya-kuya atau artis-artis itu ya? Banyak artis-artis. Chandra Winata, Gisela Anastasia, Jess Amalia, selebgram sekarang. Malah cewek-cewek cantik-cantik itu seneng cupang sekarang ya? Banget. Wah, ini Seneng cupang atau seneng sekarang jangan ngaku cowok keren kalau belum punya ikan cupang. Jadi ikan cupang ini sekarang baru hype. Nah ini gini Mas Rizal, kalau untuk ikan cupang itu kan banyak jenisnya. Dan dulu waktu saya kecil teman-teman itu kan juga saya bukan penghobi tapi seneng open ikan cupang. Itu kan kadang ada ikan cupang itu harganya waktu dulu mungkin sekitar 10.000 itu kan udah 2000-an juga 2000 ada. itu yang dijual di SD itu ya. Nah itu kalau yang ini Mas, ini tadi kan saya lihat kok ikan cupang kok besar-besar itu sebenarnya jenisnya itu ada berapa jenis sih Mas? Kalau untuk hobi yang sekarang ini? Nah, kalau sekarang itu menurut saya pribadi dibagi dari jenis genetiknya itu ada plakat atau short fin single tail. Ada lagi jenis half moon atau long fin single tail, terus crown tail, serit. Sama yang saya dalemi ini jenis giant. Itu berarti apa namanya 4 jenis itu yang sekarang untuk dikembangkan untuk menjadi hobi ya Mas? Betul. Kalau untuk yang ini Mas, ikan cupang ini sebenarnya ikan endemik Indonesia bukan? Endemik enggak, karena hampir di Asia Tenggara sih rata-rata ada sih. Di Filipina, di Thailand banyak. Indonesia punya juga tapi ya. Indonesia punya juga. Itu biasanya di Sumatera, Kalimantan ada juga. Nah itu untuk ikan cupang ini sebenarnya habitat aslinya itu di rawa, di empang atau di sungai sebenarnya? Di perairan yang tenang. Oh malah perairan yang tenang. Di perairan yang tenang. Seperti gurame, sepat gitu. Mirip-mirip. Mirip itu. Oscar itu ya. Mungkin kalau teman-teman yang hobi bukan hobi ya, ilmunya ada di taksonomi mungkin nanti dipelajari mungkin satu genus atau satu ordo gitu ya. Nah gini Mas, kalau untuk tadi kan Mas Rizal nyebutkan kan Mas Rizal ini terkhusus untuk hobi cupang ini beliau lebih mendalami ke giant beta. Iya. Nah ini Sebelumnya itu bedanya apa ini? cupang sama beta. Nah, itu sebelumnya diterangkan dulu biar teman-teman pada tahu nanti. Sama sebenarnya. Beta itu nama ilmiahnya dari ikan cupang. Diambil Nama dari latinnya. Beta splendens beta sp. Ya. Jadi orang biasa panggilnya pakai beta aja, paling gampang biar mudah penyebutannya. Nah itu Mas, itu yang tadi untuk giant beta. Nah, itu gimana itu? kalau saya sendiri memang seneng dan hobi banget sama jenis ini, jenis giant ini. Kenapa? Karena satu, jenis giant ini termasuk salah satu jenis cupang yang paling besar, pastinya. Nah, dari namanya juga giant ya. Dari namanya sendiri udah giant. Jadi menurut saya seninya memelihara atau ngekip ikan cupang itu dari mutasinya. Mutasi itu bisa dari warnanya, dari ekornya, dari size-nya. Nah, kelebihan ikan cupang giant menurut saya pribadi karena dia bisa sampai gede banget lah. Jadi plus-plusnya banyak. Plus dapat mutasinya, dapat gedenya juga dapat.
Jadi itu enggak ini ya apa? Kalau kita ngopeni itu enggak bosen. Nggak Jadi bosen. setiap ininya dia bermutasi terus gitu ya. Paling besar sampai berapa Mas? Kalau untuk ukuran giant beta? Kalau untuk yang saya punya pribadi, saya sementara ini paling besar ada di 9,2 cm itu base girl, tapi usia juga udah tua, udah sekitar 9 bulan sampai 1 tahunan. Tapi nek sing masih performanya bagus ada 8,3 cm. Yang saya display di tempat saya ini yang paling besar ada di 7,3 cm. 7,3. Iya. Itu besar sekali itu ya untuk ukuran cupang itu. Ya? Untuk ukuran cupang sudah cukup lumayan lah. Satu jempol itu aja. Tak jebol lah. Nah itu gini Mas, kalau untuk mendalami giant beta itu kan sebenarnya kalau cupang ini kan yang kita kenal sekarang itu kan dia ini kan bisa disebut kan spesies hybrid. Iya. Nah itu silangan antar apa itu kok bisa jadi cupang yang sebesar ini gitu. Bahkan saya dengar-dengar malah sampai ada yang 11 cm ya Mas? 12 cm. 12 cm malah. Pada awalnya ditemukan di Thailand itu menurut yang informasi yang saya baca itu sampai 12 cm. Walaupun sih saya belum lihat langsung, memang sampai saat ini pun yang tak lihat paling besar itu 10,1 cm itu punya orang Tangerang. Itu saya udah pernah lihat, maksudnya lihat mata langsung memang sebesar itu. Itu untuk 10,5 cm itu untuk bodinya aja ya? Body only. Nah, belum sama seritnya ekornya, apa ekornya itu ya. Gitu. Jadi itu 10 cm setengah itu cuman bodinya aja teman-teman. Jadi kalau ditambah mungkin dengan Ekornya bisa sekitar 15 cm. 15. Nah, tergantung nanti jenis apa. Untuk giant beta sendiri ada yang ekor serit atau Ekor double serit sih saya wing. belum tahu. Kalau yang sekarang keluar itu yang jenis short fin sama half moon juga Half moon. sudah ada. Oh, half moon untuk Giant giant sudah ada sekarang. udah ada juga. Itu mungkin di Indonesia sendiri yang paling terkenal atau yang paling orang banyak tahu itu tempatnya Abah Asep di Selipi. Itu di Jakarta. Itu untuk pencetak giant half moon sing agak lumayan terkenal, paling terkenal lah. Kelas juara lah ya kalau bisa dibilang. Jadi lah kalau cupang-cupang seperti ini berarti kalau ikut lomba terus gimana ya Mas? Nah, Kontes gitu? bedanya Aduan cupang, atau kecantikan. nah bedanya cupang zaman dulu dan sekarang ya. Zaman dulu mungkin waktu kita masih SD dulu ya, paling ikan cupang cuman dibuat untuk aduan. Kalau sekarang udah berbeda banget tuh. Mungkin beberapa oknum masih ada yang melakukan cupang aduan, tapi kalau kita kebanyakan kita untuk kontes dari beauty kontesnya, kontes kecantikannya. Dan gini teman-teman, kalau untuk aduan itu kan ya memang agak primitif ya. Jadi untuk peri kehewanan itu juga nggak masuk. Jadi Animal abuse. lebih baik teman-teman memelihara cupang ini, walaupun cupang itu ikannya agresif, tapi cukup dinikmati keindahannya saja. Betul, Bang. Tapi Nggak untuk usah di diadu. untuk di Thailand masih ada kayak tradisinya mengadu itu ya di Thailand ya. Di Indonesia pun juga Sebenarnya masih ada. Cuman frekuensinya udah sangat jauh banget dibandingkan yang dulu. Karena kan memang trennya kan untuk Hias, kesininya ikan hias. kan memang cupang ini diperuntukkan untuk dinikmati struktur tubuhnya, warna dan lain sebagainya. Nah, terus untuk ini Mas, untuk bisa dinikmati itu dari mulai dia menetas sampai berapa lamanya, berapa bulan? Kalau Sampai enak dinikmati. bahasa breedernya ya, itu panennya itu di usia 3-4 bulan. 3-4 bulan udah berbentuk, udah biasa coloringnya udah ngeblok. Sebelum itu kan dia masih Mutasi gitu ya. masih bermutasi terus dari yang tidak ada warnanya. Oh, terus jadi awal tuh putihan gitu. Ada yang putihan, ada yang bahasa kita nyebut baskel Baskel. hitam. Oh. Itu jadi Polosan lah ya. Polosan. Polosan. Warna dada, masih polosan. Nah, bermutasi terus sampai dia bisa menutup keseluruhan bodinya itu bisa di usia sekitar 3 bulan, 4 bulan. Tapi tidak, itu bukan patokannya karena kadang ada yang usia 2 bulan pun kadang beberapa memang udah ngeblok, tapi dari sekian ratus paling cuma berapa ekor yang begitu.
kebanyakan di usia 3-4 bulan. Tergantung genetisnya juga. Betul banget. Nah itu kalau untuk ngebreed cupang, itu khususnya untuk beta giant ya Mas? Iya. Itu apakah harus indukannya itu contohnya gini, jadi dari ayah ibunya, terus nanti kan itu biasanya kawin itu telurnya berapa ini? Nek untuk giant sendiri sih, jadi ada beberapa, nek saya pribadi itu ngawinke itu dari usia muda, kebanyakan dari usia muda, di usia dini loh. iya betul. Di usia 3,5 bulan sampai 4 bulan itu udah saya kawinin. Kenapa? Karena yang usia besarnya, yang size besarnya, yang size di atas 6 cm, 7 cm, itu sepengalaman saya itu kawinnya agak lebih lama dibandingkan ya dengan yang size-nya masih sekitar 5, 5,5, itu masih enak, masih cepat prosesnya. Tapi ada min plusnya, kalau yang kecil ya biasa telurnya nggak terlalu banyak, mungkin sekitar 200-300, 400 ekor, 400, sekitar segituan. Tapi nek yang udah segini-gini, yang 6 cm, 7 cm, yo sekali brojol bisa mungkin 700-an, 800-an, even 1000-an lebih mungkin. Bisa ya? Bisa. Untuk harapan hidupnya gitu dari Nah, 1000. nah, Itu jadi berapa itu? Nah, kalau yang baru pertama kali nyoba, mungkin daya hidupnya, karena belum tahu setelan air dan lain-lain sebagainya, itu mungkin paling bisa hidup sampai 20 sampai 50 ekor wis alhamdulillah. Itu bersyukur banget. Itu untuk jangka waktu 3 bulan tadi atau 1 bulan pertama atau gimana? Usia riskannya itu setelah menetas sampai 3 minggu pertama, itu usia riskan. Tapi nek itu ya? banyak banget yang mati. Tapi nek sing kalau yang udah sering ngebreed, yang udah tahu setelan airnya, pH-nya itu pH-nya ya. berapa, TDS-nya berapa, suhu temperatur airnya berapa, kelembapan udara di sekitarnya bagaimana, udah paham settingannya, ya normal, mungkin bisa sekitar bertahan hidup bisa sekitar 100 sampai 300 ekor bisa. Nah, ngomong-ngomong soal pH, itu untuk mengatur pH-nya dari apa itu, Mas? Biasanya. Nek saya pH itu saya kurang tahu cara setahu saya itu ada biasa Kayak dikasih daun-daun apa itu, ketapang apa kalau itu? ketapang sih kurang tahu pasti bisa nurunin atau naikin atau tidak, karena saya pakai tapi saya belum membuktikan secara ilmiahnya. Kalau saya yang udah terbukti itu pakai kapur bodro, itu bisa untuk menaikkan kapur, tapi jarang yang pakai sih dan kurang safety juga untuk ikan. Karena bisa membuat TDS naik pakai kapur bodro. Oh, Cepet kalau kapur. Soalnya nek sing aku nyaraninnya biasa kalau pakai air sumur, apalagi air pump, bagusnya diendapkan dulu 2-3 malam. Nanti yang dipakai cuma atasnya biar kotorannya atau yang tidak terpakai, mineral-mineral yang tidak dibutuhkan terus mengendap dulu. Lebih amannya seperti itu. Nah, cupang ini kan gini Mas, cupang ini kan termasuk ikan yang tahan banting ya, istilahnya kan memang dia itu hidupnya di alam dan tanpa oksigen dia pun tanpa dia aerator lah. tanpa itu bisa hidup dia. Itu dia bisa hidup karena dia kan ngambil sistem pernafasannya labirin. Ya, labirin sistem insangnya. Ini kalau sakit Mas, biasanya itu sakit apa toh yang menyerang cupang kayak gini? Penyakit cupang itu ada beberapa jenis, dari yang ringan sampai yang paling parah. Untuk yang paling ringan sendiri, menurut saya itu ada white spot. Jamur itu ya? Sing nitik-nitik putih di badannya. Nanti ada juga jamur yang menyelaput ke seluruh tubuh, itu udah agak parah. Terus ada juga jamur yang menggerogoti ekor-ekornya, itu fin rot namanya. Ada juga pop eye, matanya bengkak. Itu sementara itu termasuk sing kategori rendah sampai medium lah. Sing paling parah dan sampai sekarang belum ada obatnya itu dropsy atau sisik nanas. Selama ini nek ikan cupang udah kena dropsy atau sisik nanas, itu ya harapan hidupnya tipis banget, cuman bisa wis di kelas wae lah. Oh gitu lah. Sisik nanas itu buka semua sisiknya ya. Sisiknya naik semua. Jadi semuanya di badan ini kan naik semua. Itu terus paling parah itu.
kalau untuk yang tadi, yang ringan sampai yang medium penyakitnya, itu penanganan pertamanya gimana? Penanganan pertama yang pasti kita harus karantina. Airnya jangan sampai kecampur dengan cupang-cupang yang lainnya. Terus airnya usahakan pakai garam ikan. Oh, kasih garam. Kasih garam ikan. Tapi khusus garam ikan teman-teman. Iya, Bukan pakainya garam garam dapur ikan. ya. Iya. Yang beriodium apalagi jangan. Ini beda garam ikan. Pakainya garam ikan. Nanti Terus belinya di toko ikan. ada obat-obatan juga banyak sih sekarang, obat-obatan ada obat biru, obat kuning, obat hijau bisa dipakai. Terus lebih rutin ganti airnya, mungkin bisa sehari 2 kali diganti airnya. Taruh di tempat yang lebih kecil. Terus untuk makan? Kalau selama sakit sih selama ini jarang saya kasih makan. Oh, malah nih. Malah Dipuasakan. makan ya. Dipuasakan. Puasa itu berapa hari biasanya? Bisa 3-4 hari. Kuat itu ikannya. Kuat. Nggak lapar itu Mungkin. Itu kayak ikan cupang kuat. Nah, ya, Kuat. makanya. Justru kalau malah ikan sakit dikasih makan itu mungkin loh ya mas. Airnya jadi kotor, akhirnya Betul. akan timbul bakteri dan lain sebagainya, malah memperparah ikannya. Betul banget. Betul. Betul banget. Soalnya saya mau belajar ini karena saya di masa corona ini itu kan ya kita tahu lah banyak usaha-usaha yang agak meredup ya mas ya. Betul sekali. Ini saya mau belajar ternak sama Mas Rizal ini. Tapi untuk hobi malah naik ini ya, Pak ya. Nah, kalau Bisa bisa kan lumayan. kita mainan, cupang, hobi dan kita akan belajar sekalian cara untuk ternaknya. Nah, itu untuk sisi ekonomisnya mas. Kalau cupang kayak gini, itu harganya berapa kalau Nyun Sewu nih ya? Yang dipajang ini di sini ini ada 2 teman-teman. Iya. Nah ini harganya berapa sama berapa? Kalau yang ini di harga 5,5 juta. Kalau yang ini saya minta 6 juta. 6 juta rupiah. Yang itu sudah laku 5,5 Oh, juta. Ini sudah laku ini, Itu 6 sudah juta laku. ini. Belum diambil. Saya tuh taunya tuh cupang kayak di SD itu beli dulu itu 2.000 sampai 5.000 aja teman-teman. Ini 6 juta. Yang ini berapa tadi? Yang itu 5,5, yang ini. Oh, ini 5,5. Tapi itu harga sekian itu mas. Itu bukan harga karena ini sedang booming ya. Bukan. Karena memang ini hasil yang Yang bagus ya. bagus dan good quality. kualitas untuk kontes sudah berani ya. Sudah berani. Jadi dia balance coloringnya ada di bodinya, ada di dorsal atau ekor atasnya, ada di caudal ekor belakangnya, ventral ekor di anal ekor bawahnya, di dasinya juga ada warnanya. Jadi warnanya tuh balance di semua sisi ikannya itu masuk warnanya. Roto lah istilahnya. Roto. Nah, itu kalau yang murah-murah itu yang tipe apa itu? Yang 2.000 sampai 5.000, 10.000 Kalau itu? ada yang harga murah mas. Saya coba soalnya kalau awal-awal kan kita main harga yang mahal itu kan kadang ya duit ya eman. Betul. Kalau yang murah-murah, kalau di tempat saya pribadi sih, kalau yang udah di display paling tidak itu di angka 200-300 ribuan. 200-300 ribuan ya. Itu kalau istilah cendol. Nah, istilah kalau cendol yang itu apa itu, Mas? Atau kalau menurut saya itu jenis yang reject atau yang tidak saya display di sini atau tidak layak dinaikkan soliter lah gampangannya. Bukan tidak bagus karena setiap breeder biasanya punya standar grading masing-masing. Nah, yang tidak masuk dengan standar saya biasa saya jual secara partai. Itu bisa per 100 ekor, per 200 ekor. Itu yang biasa dijual di pinggir jalan. Mungkin yang itu. Gitu. Terus gini mas, mungkin enggak kalau dari saya kan ini masih kepengen untuk membahas tentang breeding cupang ya dengan harga yang fantastis itu kan mata saya tuh langsung wah ini duit ini. Ya toh. Nah ini Cuman ini. ini duit ini. Lah ini gimana caranya? Maksudnya gini mas, kalau saya beli ini katakanlah 7,5 ya mas ya. Kemungkinan dari telur tadi kan mungkin sekitar 600. Itu dari sekian yang hidup tadi mungkin sekitar 15 ekor ya mas. Kalau udah sering ngebreed sih bisa 100-200 ekor. 100-200 ekor ya. Lah itu untuk yang kualitas bagus itu bisa berapa persen ya? Untuk top grade sih paling bisa nemu dia sekitar 10-20%-nya aja udah bagus. Sudah nutup. Nah, kalau saya pribadi sistemnya jadi saya bagi grading itu ada beberapa standar grading saya. Jadi ada yang masuk di top grade.
ada yang masuk di medium grade, ada yang masuk di lower grade, ada yang tidak masuk grading manapun atau yang saya reject. Nah, yang saya reject ini istilahnya ijol pakan, ijol daily maintenance-nya. Ya. Nanti Ijol tenaga lah ya. ijol baune lah. Nah, nanti kalau yang lower grade ini mungkin ya yang di harga 200 sampai 300 400-an. Medium grade mungkin bisa di atasnya mungkin sampai 1 juta. Nah, yang di top grade-nya mungkin bisa di atas 1 juta. Nah itu kan lah Kak, gini Mas. Ini saya sebenarnya tertarik tapi juga takut juga ini sebenarnya. Ini untuk pangsa pasarnya cupang itu apakah di lokal di kota Solo aja atau di Indonesia atau sampai ke internasional? Atau gimana kalau untuk pasar di luar negeri itu? Selama ini alhamdulillahnya, bersyukurnya cupang dari Indonesia ini malah kita kebanyakan mengekspor atau kita kirim ke luar negeri. Kita mengimpor juga, tapi tidak sebanyak kita mengekspor. Mangsa pasar untuk luar negeri lebih terbuka dan bahkan bisa dibilang harganya pun lebih stabil di luar. Lebih stabil di luar? Lebih stabil harga di luar. Lebih mahal di luar? Lebih mahal di luar. Lebih stabil? Lebih stabil di luar. Ya, walaupun untuk di Indonesia juga sendiri sekarang harga berapapun sih, harga sebenarnya berbanding dengan kualitas ini emang. Asalkan cetakane ikannya memang bagus, ya pasti orang juga harganya tetap ya harga mengikuti kualitas. Ngomong-ngomong soal kualitas, itu kalau di kontes, nah itu yang biasanya yang dinilai dari segi apa saja, Mas? Kalau saya kan yang jadi acuan saya itu kan dari kontes-kontes yang mengacu kepada IBC atau International Beta Congress. Itu banyak sih Mas kategorinya, ada dari solid color, ada metallic color, ada multi color, ada pattern, masih ada banyak lagi nanti sub-divisinya, ada solid, ada light and dark, metallic ada light and dark, nanti pattern itu ada grizzle, marble, butterfly, bicolor, masih banyak juga. Tapi pada intinya dari segi warnanya. Selain warna juga yang dinilai itu bodinya, formnya. Oh, formnya, bentuknya. Nah itu kalau untuk ikut lomba itu otomatis juga menaikkan harga si cupang itu juga ya. Betul. Nah itu tadi saya masih penasaran tuh kalau untuk apa mungkin sih apa breeder-breeder yang nantinya mungkin teman-teman yang nonton ini terus berusaha cari ilmu lebih jauh tentang cupang, beta, ikan beta ini dan ngebreed sendiri, apa mungkin untuk mengirimkan produk mereka itu untuk ke luar negeri, ekspor? Itu soalnya gini Mas, saya berpikirnya kan kalau untuk ekspor itu kan kita harus lewat karantina dan lain sebagainya dan birokrasi yang Ribet. yang serba ribet lah di Indonesia inilah. Tetap aja lah birokrasinya. Nah itu apalagi yang kita kirim kan bukan lentro Mas, maksudnya bukan barang urip. mati, ini barang urip gitu loh. Dia harus suhu air ini kan juga harus terjaga, nggak boleh panas-panas, nggak boleh dibanting, nggak boleh diapakan lah. Itu gimana itu caranya kirim ke luar negeri itu? Selama ini kita pakai jasa transshipper. Oh, transfer. Ada di Indonesia ada banyak sih jasa transshipper. Jadi kalau sistemnya kita pakai transshipper, jadi seperti ini. Kita kontak dengan transshipper kita. Buyer kita juga harus ada transshipper di negara dia. Nanti transshipper kita kontak transshippernya dia. Kita cukup kirim ikan ke transshipper, pihak transshipper yang ngurusin. Selesai. Oh, gitu aja. Dikirim ke transshippernya dia, transshippernya dia kirim ke orangnya. Dan paymentnya setelah sebelum kita kirim ke transshipper, kita sudah terima payment aman di situ. Paymentnya dari mana itu Mas? Maksudnya apakah transfer direct dari luar atau gimana? Iya, bisa kita pakai PayPal. Ke PayPal ya? Mungkin juga, saya masih pakai PayPal, tapi ada juga beberapa teman yang pakai WU, Western Union. Nah itu teman-teman caranya. jangan khawatir. Jadi untuk bisnis cupang ini kalau kita jual ke luar negeri untuk sistem pembayaran dan lain sebagainya, saya kira lebih aman lah. Jadi bisa lewat PayPal atau Western Union dan lain sebagainya, masih banyak itu untuk apa ya, untuk dijadikan sarana transaksi ikan ini untuk keluar ya Mas.
Dan Mas Rizal ini sudah sering ya untuk ekspor gitu, Alhamdulillah sudah udah sering. beberapa kali lah. Ini terakhir kirim kemana mas? Terakhir ke Norway kemarin bulan lalu. Norwegia. Orang Norwegia mainan cupang juga. Mainan mas. Di Norway ada, di Jerman Itu Viking alhamdulillah loh. ada. Betul. Itu Viking. Betul. Viking dolanan cupang Ke Thailand pernah. Ya kalau Thailand alhamdulillah. memang orang-orangnya Singapura, hampir sama kayak kita ya. Ke Singapura. Singapura. Malaysia alhamdulillah juga pernah. Nah, ini teman-teman. Jadi Mas Rizal ini sudah ekspor-ekspor. Jadi untuk kualitas cupang yang diternakkan sama Mas Rizal ini sudah diakui. Jadi misalnya nanti kalau mau mencari anak peranakan cupang bisa di tempatnya Mas Rizal. Namanya apa Mas Rizal? Kalau di Instagram ada Solo Giant Beta. Ya, nanti Terus- ada muncul di sini Iya. Ada di Facebook itu Pak Ebejo. Pak Bejo. Iya. Terus ini buka warung juga ya ini? Di sini kita Ini ada alamatnya di mana ini? tempat nongkrong buat kita saling sharing untuk edukasi bersama-sama, belajar bersama-sama juga untuk tentang hobi ini. Itu saya ada buka tempat nongkrong di Jalan Parangkusumo, Sidodadi, Pajang di Solo. Buka mulai jam 4.05 sore sampai jam 12, jam 1, jam 2 malam. Sak kesele. Sak Kesel lah pokoknya. Jadi open sekali Mas Rizal ini sama teman-teman yang baru atau baru ide mau tanya-tanya dulu, mau lihat-lihat ikannya dulu, nggak Bisa masalah. banget. Dan juga kalau teman-teman pengen jadi breeder, ya tolong siapkan dana yang agak lebih sedikit untuk siapa tahu Mas Rizal mau melepas salah satu indukannya ya. Itu ada indukan yang mahal-mahal juga ya Mas? Ada. Dan Mas Rizal ini kalau mau cari, ini saya lihat-lihat kan tadi juga sempat lihat-lihat. Ini ada apa namanya beta yang betinanya juga ada, kualitasnya juga bagus. Terus untuk yang sekarang tren juga orange base. Nah, ini base yellow juga. base, orange base itu banyak sekali Mas Rizal sini ada dan dijual juga ya Mas ya? Iya. Dijual juga. Nah, gitu aja teman-teman, mungkin karena keterbatasan waktu dan ini Mas Rizal ada saran-saran nggak untuk Yang teman-teman yang mau baru melakukan memulai ya, mau hobi. atau mau berprofesi sebagai breeder cupang, karena ini menggiurkan juga teman-teman. Pada dasarnya asal patokannya satu, kita harus suka dulu dengan apa yang akan kita geluti. Kalau kita udah suka, biasanya capek pun nggak terasa capek. Dan untuk yang mau belajar, syaratnya satu, mulai aja dulu. Kalau nggak dimulai, nggak Jangan dipikir-pikir sih ya. jangan terlalu banyak mikir. Pokoknya langsung action dulu lah. Action aja dulu. Karena tanpa gagal pun nggak bisa jadi. Dan itu nanti bisa belajar di tempatnya Mas Rizal, Solo Beta. Monggo bisa belajar bareng, Ya. sinau bareng. Kalau untuk nomor WA Mas Rizal ada sebenarnya, tapi nggak kita pasang sini, nanti bisa inbox via Instagram dan bisa via Facebooknya Mas Rizal. Oke, sampai di sini dulu episode kali ini. Jangan lupa subscribe Gila Hobi TV dan ikuti terus protokol kesehatan dan jangan lupa cuci kaki sebelum tidur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.